Good morning, selamat pagi. Good morning, matanya kenapa? Lihat aja kamu. Aku tuh lihat tuh. Did you all notice? Bengkak ya. Bengkak tuh dan selalu begitu tuh. Karena kan saya harus berhati-hati dan berjaga-jaga aja. Saya punya mata saya tuh kan indikator saya kalau kolesterol saya naik apa enggak. Oh, kamu tinggal di Filipina. Kenapa matanya? Ulang lagi. Enggak, gue tuh merasa mata gue bengkak atau apa ya, kan gue kan juga takut santet lasma atau apa, tapi kayaknya enggak sih. Dia itu sakit. Enggak. Dia itu gatal. Enggak, gue tuh kan memang dari dulu, lo perhatiin gak sih, dari dulu kan mata gue kan mudah bengkak kan pagi-pagi kan. Jadi gue Tapi itu tuh, beda bengkaknya. iya, kayaknya semalam tuh gue tidurnya di satu sisi. Oh, periksa deh. Suka bikin deg-degan deh, kesel dia. Insulin naik suka bengkak katanya. Insulin. Tegang nggak sih? Apa sih insulin? Gula darah. Oh, tanggal 18 gue baru daftar dari aplikasi nih, gue tanggal 18 cek jantung dan cek darah and the bre lengkap. Yang kali ini karena gue udah setahun dari operasi jantung gue pakai lari di treadmill yang 3 menit itu loh, fit test. Oh, medical check up. Yang fit test 3 menit lari sekencang-kencangnya di atas treadmill. Gue agak deg-degan deh. Kenapa deg-degan? Enggak ya? Apa kamu antar aku dong, pegangin tangan aku. Ih, geli nggak mau ah. Tapi ya, ngomongin soal check up, gue mau cerita deh. Jadi, gue tuh kan lagi ngerjain sebuah campaign untuk kita cek, terutama cancer, ya. Lo kebayang nggak sih, medical check up aja tuh sesuatu yang buat orang Indonesia menjadi kayak ngapain sih medical check up? Aduh takut aduh enggak gitu ya. Ntar kalau misalnya cek malah ketahuan macam-macam gitu kan. Apalagi lo ngecek cancer, ya kan? Itu tuh menjadi sesuatu yang kayak aduh takut banget gitulah ya pokoknya ya gitu. Nah, kemarin tuh gue cerita gue ngobrol sama salah seorang survivor cancer. Gaya hidupnya sehat, dia olahraga, dia nggak suka makan jeroan, ya, nggak ugal-ugalan hidupnya yang kayak wah rokok apa minum alkohol, nggak, tapi stresnya tinggi. Oke. Dia terkena leukemia. Oh, leukemia itu kanker darah putih ya? Kanker darah aja, kanker darah. Lo kebayang nggak? Dia menyerangnya itu adalah sumsum tulang. Sementara sumsum itu kan adalah tempat produksi darah kan. Dia ceritalah perjalanannya. Lo kebayang nggak kalau leukemia itu mereka tuh sampai harus cangkok tulang, Bo. Aduh. Dan ketika cangkok tulang belakang itu, sumsum itu harus dikeringin sumsumnya. Logikanya ya, kalau sumsum itu dikeringin kan itu produksi darah ya. Jadi bisa dibilang tuh sel darah putihnya turun, drop, sehingga kalau dia gampang sekali kena penyakit, karena kan sel darah putih yang menyerang penyakit kan. Dia nggak punya sel darah merah, dia nggak punya hemoglobin dan sebagainya, trombosit segala tuh dia nggak ada, sehingga dia sangat rentan sekali. Dan ternyata pada proses pencangkokan itu dia dapat donornya itu dari Jerman. Dan gue baru tahu begitu. Jadi pada saat dia lagi dikeringin itu si sumsumnya, dia dimasukin juga obat untuk. Jadi ternyata badan kita tuh punya kayak semacam sistem memori. Misalnya lo pernah kena penyakit apa, sehingga nanti ketika penyakit itu timbul lagi sel darah putihnya nyerang gitu ya. Nah itu ada satu obat yang menghapus memori itu. Ibaratnya kayak di restart, Bo. Hard restart gitu ya. Terus kemudian ketika si sumsumnya itu dicangkokkan ke dia,
ternyata memorinya orang itu masuk ke badannya dia, wajahnya berubah. Masa? Iya. Iya. Oh ya? Oh my god, the story is incredible. It's incredible, Dave. Astaga. Oke. Amazing. Amazing. Kita sekalian mau menyapa teman-teman yang sudah masuk nih ke ruangan kita, ke duet siaran pagi ada 514 ya, dimanapun teman-teman berada. Kita nggak bisa say hi satu-satu, ada yang udah pundung katanya, aku tiap hari nontonin tapi nama aku nggak pernah disapa, yang penting kakak-kakak sehat-sehat. Semuanya, Bubu, Andri, Bunda Netri, Beatrix, Moonbe, Ria, Linda, yang lagi di jalan, macet karena hujan, Mami Putri, Yamilicious yang di Jakarta, di Filipina, Lila, Un, Rizky, semuanya welcome, good morning, selamat berpuasa. Oh ya, mukanya jadi astaga. Lo kebayang nggak? Dan ceritanya masih panjang gitu ya, karena dia tuh kena di akhir 2021, pengobatan tuh sekitar 10 bulan lah, 10 bulan. Lo kebayang nggak during that time gitu ya, dia bener-bener ini menurut gue ya, gue tanya sama dia, apa yang bisa membuat lo tahan segitu lama? Karena itu berat sekali lo, Bo. Ya, nomor satu adalah dia berpasrah. Tuh, kayak Roro nanya, jadi kelihatan lebih tua apa kelihatan lebih muda, Kak? Kan berarti donornya lebih muda dong. Iya, berubah, Bo. Berubah wajahnya. Jadi lebih bule. Ya, nggak lebih bule juga. Cuma mas gue tuh berubah gitu, yang kayak berubah. Iya, mungkin karena gen donornya masuk ke dalam badannya dia. Iya, ya lo masuk ke core di sumsum, Bo. Tapi maksud ini, sorry ya, for discussion sake, berubahnya ada orang berubahnya tuh jadi kayak jelek, yang kayak nggak nemu gitu cetakannya, tata-tataannya, apa jadi gimana? Ibaratnya kayak gitu, karena kebayang nggak lo, itu kan bingung ya. Ngerti gue. Kalau orang tuh ada yang kalau berobat tuh jadi moon face, itu kan tembem apa, ini enggak. Berubah gitu. Ngerti gue. Jadi kayak two people combine into one, tapi bukan by marriage gitu ya, bukan anak. Jadi kayak ini nggak match, kenapa gini gitu. Iya. Sampai dia akhirnya beradaptasi gitu ya. Nah, gue tanya, apa yang membuat lo bisa bertahan sekian lama? Nomor satu adalah dia bilang, ya sebenarnya yang paling utama tuh adalah dia ngeliat anaknya dua masih kecil-kecil. Dia cuma mikir bahwa gue nggak mau anak gue tumbuh menjadi anak yang tanpa ayah. Itu satu. Yang kedua, dia berpasrah, Bo. Dia berpasrah bahwa satu, pasrahnya dia itu adalah Tuhan itu hadir lewat dokter. Jadi itu tangannya Tuhan, sehingga apapun yang dokter minta dia kerjakan, dia lakuin. Terus gue tanya sama dia, lu pernah mikir nggak? Gue tanya kan, lu punya genetik cancer nggak? Orang tua lo ada yang cancer nggak? Apa? Dia bilang no, nggak ada. Lu tanya nggak sama dokternya, kenapa lo bisa kena cancer? Apa yang menyebabkan lo cancer? Dokternya, it's very good answer. You are the lucky chosen one. Lu ngerti nggak? Instead of apa gitu ya, dibalik bahwa take this as a positive things. Right? Ini buat yang bertanya lagi ngomongin siapa, jadi Iwet itu lagi wawancara orang karena dia lagi menggodok kampanye untuk pemeriksaan kanker ya, Iwet ya. Terus dia bertemu, ngobrol, wawancara dengan orang kanker survivor leukemia yang udah dicangkok, donornya dari Jerman, terus mukanya berubah gitu. Terus ini lagi ngomongin orang itu nih. Ya. Gue cuman gini, oh my god, cancer survivor is a true warrior, nomor satu. Yang kedua, ini yang kita bilang mental juara ya, Bo ya. Because it's not easy, you know. Iya, betul. Nah, pelajarannya adalah balik lagi gitu. Dia bilang, every one of us itu punya possibility untuk terkena cancer. Nah, dia bilang, gue tanya gini, lo menyarankan nggak orang untuk cek? Dia bilang gini,
kalau lo udah insured, go check yourself. Kalau lo belum terinsured, belum punya insurance, jangan. Karena rentetannya panjang tuh ya. So number one, go insured yourself. Number two, go check yourself. Ya, BPJS itu juga dihitung sebagai asuransi loh ya, ya kan? Asuransi dong itu BPJS. Karena dia bilang cuma ya gue nggak tahu ya, cuma maksud gue setuju sama dia. Kenapa lo harus terinsured gitu, harus punya asuransi? Nomor satu adalah biar diri lo fokus pada pengobatan lo aja, nggak usah mikir mengenai ini biaya dari mana, ini uangnya gimana, jangan. Dan lo juga nggak sih waktu lo operasi itu lo nggak mikirin sama sekali ini bayarnya gimana? Begitu gue tahu bahwa asuransi akan mengcover, memang sedikit bernafas lebih lega sih. Ya kan? Pastilah. Ya. Kalau asuransi gue misalnya nggak ke cover atau misalnya gue nggak punya asuransi, gue pasti akan ngotot pakai BPJS. Iya, cuma maksud gue ketika lo terkena penyakit berat gitu ya, biarlah diri lo tuh memang fokus pada penyembuhan lo. Iya. Dan karena gini ya, maksud gue misal lo punya istri, punya suami segala macam, jangan sampai lo mikir aduh istri gue nanti gimana ya, aduh istri gue, suami gue nyari uangnya gimana buat gue sembuh. Iya, betul. Itu adalah safety belt ya. Asuransi itu apapun bentuknya ya, kita nggak akan pernah cukup kayaknya nih mendengungkan ini sebagai orang yang 2023 major operation iwat di kepala saya di jantung, yang terbantukan oleh kehadiran asuransi apapun produknya. Kalau bisa teman-teman asuransi. Kalau nggak bisa asuransi swasta, asuransi pemerintah yaitu BPJS, ya. Ya. Karena kalau Ya. saya dan keluarga saya masih asuransi BPJS. Kalau ada yang bertanya, kok keluarganya nggak asuransi swasta? Karena mampunya baru BPJS dan BPJS juga ke cover gitu ya. Repot memang, tapi daripada nggak punya sama sekali, ya kan? Gue sih hanya berdoa ya Iwet ya, bahwa kan adik gue lagi ngurus nih, adik gue kan lagi sakit nih. Dia punya shoulder, kita pikir frozen shoulder, ya kan, diurus menggunakan BPJS gitu ya. Terus kan prosesnya panjang ya Iwetnya, kalau pakai BPJS tuh pakai ngantri, pakai ini, pakai itu. Lu belum pernah pasti ya ngurus BPJS? Belum pernah. Jadi lu juga belum pernah ya merasakan diskriminasi perlakuan dokter dan rumah sakit terhadap pasien BPJS? Belum pernah ya? Belum pernah. Doa gue sih adalah agar pemimpin kita kelak dan pemerintahan kita kelak tuh dapat segera melakukan sesuatu terhadap hal ini. Karena kemarin adik gue mengalami diskriminasi tuh, treatment dari dokter yang melayani karena tahu, tapi ini sih pasien BPJS ya Bu ya. Aduh saya sih nggak bisa diapa-apain ya. Udah ini mah kayaknya jaminan udah nggak bisa sembuh deh. Udah dia minum obat aja gitu. Padahal harus operasi. Stuff like that. Itu kan menurut aku sebagai dokter, tenaga profesional gitu ya, it is not pleasant for you to say to a patient gitu. Karena biar bagaimanapun pasien sakit itu pengennya mendapatkan words of encouragement gak sih? Sebagaimana tuh pasien kanker yang tadi lu ceritakan, yang nempel di kepala dia adalah words of encouragement yang dari dokternya kan. Lu jangan anggap bahwa lu dapat kanker ini sebagai bad luck, tapi take it as you are one of the lucky one gitu. Iya kan? Karena gue juga gue yakin lu juga waktu gue kena kanker, waktu jantung. Itu kalimat dari dokter gue pun itu yang nempel di kuping gue gitu. Tenang aja Mas Dave, operasi bypass itu successful rate-nya 1%. Saya sudah lakukan 400 operasi bypass jantung. Rest assured, tenang aja gitu. Itu yang nempel, itu yang gue ulang-ulang di kuping gue, itu yang gue ulang-ulang di kuping gue gitu. Jadi maksudnya gue
Jadi buat Anda nih, kan ada yang komentar tuh di kolom komentar, profesor, dokter yang pada dengerin kita ya. Tolong dong yang kalau Anda sedang melayani pasien BPJS, katanya memang dokter tuh dibayar cuma 20.000 kalau menangani pasien BPJS. Pakai hati nuraninya lah ya. BPJS juga bayar loh itu gitu kan. Iya, 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 Hati lah gitu berkomentar. ya, true. Gue juga salah satu yang gue doakan adalah itu sih, emang fasilitas kesehatan untuk masyarakat banyak itu bener-bener bisa merata. Merata dalam artian bukan cuman sekedar semua bisa mengakses ya, enggak. Tapi semua bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang membayar Iya. full. Dan kemarin, tapi ya itu ya, kemarin tuh juga dia cerita gitu. Ketika akhirnya dia ketahuan, dan ketahuan itu kan kalau cancer tuh cepat sekali ya, Bo ya. Jadi yang gara-garanya dia habis sepedahan jarak jauh, kan dia sepedahan tuh waktu zaman pandemi. Terus tiba-tiba ngerasa kok kayaknya pegel banget nih punggung gue gitu. Dikerok, dipijit apa nggak sembuh-sembuh. Terus tiba-tiba lemas gitu ya, lemas, terus dia tidur siangnya panjang banget sampai 3 jam gitu. Terus habis itu akhirnya udah cek ke dokter, dibilang trombositnya turun, oh dicuriganya demam berdarah gitu ya, demam berdarah, tau-taunya segala macam lah, one leads to another, sampai akhirnya no, this is gejala cancer dan leukemia. Terus dokter kan menyarankan gitu ya, udah saya kirim ke rumah sakit pemerintah. Karena kan dianggapnya rumah sakit pemerintah itu rumah sakit pusat untuk cancer dan lengkap di situ. Itu kayak stigmanya langsung, jangan deh, gue ke rumah sakit swasta aja. You know, karena itu tadi balik lagi bahwa iya, semua orang bisa mengakses itu. Tapi apakah kemudian bisa mendapatkan pelayanan yang sama? Apakah kemudian nanti bisa cepat, nggak perlu antri panjang berjam-jam sampai seharian, you know, those kind of stigma yang selalu nempel kan di kepala masyarakat gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan semua bisa mengakses akses kesehatan dengan baik gitu. Kayaknya tadi informasi gue nyebut dokter dibayar BPJS 20.000 tuh gak tepat. Siapa itu tadi komentar yang aku bacain? Lagi dibacain. Kesambet kali dia tuh. Hah? Kesambet kali, tiba-tiba masuk dia. Betul. Aduh, ini ya tensi langsung naik nggak sih pagi-pagi ngomongin BPJS? Ya, tegang. Tapi I mean maksud gue ya, kita nggak mungkin kan ngomongin sesuatu yang menyenangkan terus. Iya. Kita kan berbagi ini, ini tuh supaya iya, fakta hidup, betul. Nggak enak, tapi menurut gue ini tuh penting loh, penting banget. Iya, fakta hidup. Makanya gue kadang-kadang ya, gue ajarin ke adik gue gitu, kayak gue tahu deh tenaga kesehatan di rumah sakit melayani pasien BPJS tuh lu capek gitu ya. Dan nggak semuanya itu punya daya serap informasi yang sama kayak kalian, suster dan dokter, ya kan? Kan daya serap orang beda-beda ya gitu. Jadi kalau mereka udah judes tuh gue suka colek gini, jangan judes-judes sus. Serius? Gue gitu. Terus dianya gimana susternya? Oh, masih. Gitu ya kan, jangan judes-judes sus. Gue gitu. Ya, kita berdoa lah ya teman-teman ya, semoga kualitas akses kesehatan untuk masyarakat itu semakin baik ya. Bukan hanya kualitas dari infrastrukturnya, tapi juga ekosistem termasuk manusia yang bekerja di dalamnya. Jangan lupa pasukan tap-tap dan juga pasukan hati orange, silahkan di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang memang suka menyaksikan live duet siaran pagi. Kita sudah balik lagi, Dave dan Iwet siaran dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan ada yang spesial juga, informasi tambahan. Selama bulan Ramadan, kami punya tambahan jam siaran. Setiap sore jam 3 sampai jam 4 hari Selasa dan hari Kamis. Kita akan menemani teman-teman berbuka puasa jam 3 sampai jam 4 sore.
Yes, jadi Selasa Kamis jam 3 sampai jam 4 kita akan live setiap Selasa Kamis selama bulan suci Ramadan ya. Jadi nanti sore kita live jam 3 sampai jam 4. Karena buka puasa kan jam 6 ya. Jam 6, betul sekali. Iya. Jadi biar pas tuh jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 5 lo bisa nyiapin makanan dulu gitu kan? Iya. Bisa ngangetin catering dari Mutual Gourmet gitu kan. Iya, ya, cowok. Nah, bener. Lu masih live nggak tuh siang-siang? Ya nggak bisa Mutual dong. Gourmet. Gue Iya kan biasanya live siang-siang promo catering gue sambil makan. Kan masa sih gue menghormati aja lah. Masa gue makan? Berarti lo jam 6 live lagi nanti. Jadi jam 3 jam 4, jam 5 lo break, jam 6 lo live lagi. Lah sambil buka puasa gitu gue makan ya. Iya. Siapa yang nonton semua sibuk buka puasa, keles. Makanya lo live yang jam 6 itu undang Komeng, ajak Raffi. Anggap aja kayak acara buka puasa di Trans TV. Ya mereka juga buka puasa yang kayak gila ya. Mereka bilang gini, gue mau ngorbanin buka puasa gue, lo berani bayar berapa? Gue tanya. Say. Ya, iya benar. Tuh. Kamu lihat nggak sih yang tadi aku posting di Instastory aku? Belum. BBC. Karena gue gini ya, kok tumben ya Ramadan kali ini tuh sepi nih di daerah kompleks rumah gue gitu ya. Maksudnya karena biasanya gaduh banget Iwet. Kalau udah sahur ya, sama jam berbuka tuh saut-sautan suara speaker tuh gaduh gitu. Kok tumben? Ternyata tuh udah mulai ditertipkan ya. Gue baca tuh beritanya di BBC. Jadi Kementerian Agama tuh ternyata rupanya kata Kementerian Agama sebenarnya dari dulu peraturannya sama ya. Pengumuman itu hanya diperbolehkan menggunakan speaker dalam. Jadi selama ini mereka yang menggunakan speaker luar itu mereka melanggar peraturan ya. Iya. Dan gue ikut Iya kan? Dan gue ikut komentar kan di kolom komentar postingan tersebut gitu. Karena diskusinya menarik tuh menurut gue. Karena betul iya yang menurut kami nih warga ya, kenapa itu jadi gaduh? Itu karena speaker luar itu tidak dipakai untuk pengumuman atau azan gitu. Pengumuman sholat. Tapi anak kecil bercanda. Udah kayak siaran radio, Beb. Iya benar. Benar. Dia kan juga pingin siaran kayak kita. Iya, jadi dia pakai itu sebagai siaran radio. Terus pengumuman arisan ibu-ibu. Udah gitu. Yang gua agak keberatan adalah sebelum puasa ini, ya sensitif. Tapi gue cuma pengen ngomong sekali. Speaker luar itu dipergunakan untuk ini sesudah pemilu ya, kampanye nih. Aduh, gue keberatan. Masa? Iya, tapi udah pemilu lewat, jadi mereka nggak salah aturan. Iya. Oh ya, dipakai ya? Iya, jadi gue gini. Terus gue gini, tapi kan peraturannya adalah tidak boleh digunakan untuk pemilu kan. Ini udah pemilu, udah coblos. Jadi dia kayak mereview gitu loh. Sebentar deh, tapi ini tidak berlaku ketika dia mengumandangkan azan kan? Kalau azan tetap pakai pengeras suara luar kan? Iya, jadi pada saat pada saat khotbah terus pembahasan khotbah ya. Biasanya habis khotbah kan ada pembahasan tuh dari pemuka agamanya kan. Enggak, maksud gue yang dipakai speaker luar hanya azan kan? Di luar itu tidak boleh. Semua harus pakai speaker dalam. Betul, tapi di area lingkungan gue mereka pergunakan speaker luar untuk semuanya. Iya, tapi kemudian sekarang sudah ditertibkan kan? Sekarang sudah ditertibkan, which is good. Nah, yang gue suka ya dari diskusi di postingannya BBC itu adalah, kan orang rame ya Iwet ya, ini kan adalah isu yang sensitif. Terus ada satu bapak yang bilang gini, di negara kita ini ketika yang salah dibiarkan, lama-lama itu menjadi konsensus bersama, terus dianggap sebagai hal yang benar.
Terus kemudian ketika ada yang ingin menertibkan peraturan sesuai dengan yang benar, itu jadi salah. Nah, mengenai hal itu, that is so true. Lu suka perhatiin gak sih Iwet, sekarang kalau di jalan raya, itu area parkir motor ojol banyak menguasai bahu kiri kanan jalan, terutama di seberang mall. Jadi parkir liar gitu loh Iwet. Itu di mall mana ya? Gandaria Mall, Plaza Indonesia, area belakangnya itu. Terus Dharma Wangsa Square, hampir semua ya. Iya. Gitu. Kenapa? Ya. Mereka nggak mau parkir di dalam karena parkir di dalam mall pasti lebih mahal kayaknya ya. Iya. Itu dimulai dari, itu kan sama dong dengan komentar Bapak tadi. Dimulai dari 1-2 motor, mobil, parkir, lama-lama semua ikut kan. Terus lama-lama satu bahu jalan itu udah penuh. Dipakai semua. Terus lama-lama mobil jadi ya berkurang dong, dari 1 lapis jadi 2 lapis, bener nggak? Did you all pay attention? Iya. Iya kan? Nah, Betul. karena kadang-kadang katanya kalau parkir di dalam nggak dapat sinyal, banyak deh alasannya, Gue kemarin lagi nyetir terus gue ngeliat, oh my, memang ya 2 hal yang gue ingin bahas sama-sama di siaran di siaran pagi ini. Aduh, kita berasa Raffi Ahmad ya, ada siaran pagi, ada siaran sore. Aduh, laku banget nih di TikTok. Ya Allah, geli deh lo. Gue melihat bahwa yang punya motor di Jakarta tuh banyak banget ya sekarang ya. Iya. Cie, kata Coki ya. 2, memang para pemilik gedung itu ketika bikin gedung, mereka tuh harus udah mikirin parkiran yang bener, baik untuk pengguna mobil maupun motor, Nek. Setuju nggak? Emang udah harus. Lu lihat dong Iwet di Plaza Indonesia, atau lu nggak pernah ya lewat Plaza Indonesia yang bagian belakang itu? Lewat, tapi gue nggak perhatiin sih. Cuman kalau Dharma Wangsa gue ngeh bahwa memang banyak sekali motor di trotoarnya itu, di pinggirnya. Iya, itu gue ngeh. Lu soalnya nggak nyetir sendiri ya, Den. Kan Aden kalau udah masuk mobil buka laptop, mata Aden di laptop ya. Aden nggak lihat kiri kanan ya, Den. Aden nggak tahu ya rasanya nyetir di one way Plaza Indonesia itu ya. Udah kiri motor, kanan warung. Nyetir one way, tiba-tiba dari sisi situ ada mobil satu lagi. Gua harus kemana? Si paling emosi pagi-pagi, ya Allah. Ya, aduh, itu gue tuh cuma sekali aja nyetir Plaza Indonesia lewat situ. Bye. Iya. Lo tau gak sih Iwet? Gue yang gak terlalu jago ini, kiri motor 2 lapis, kanan warung plus orang lewat-lewat. Ini one way ya. Jadi cuma muat di mobil gue jalan satu-satu. Dan ini one way. Dari sini, Bo, ada mobil. Terus gue mesti kemana, Iwet? Atret mundur. Oh. Terus lo bilang apa tuh sama mobil yang depan muka lo itu? Gue cuma buka kaca, gue berdoa aja, Tuhan Yesus tolong. Bentar. Orang kalau buka kaca, anak muda tuh begini, bukan begini. Lu tuh ya, nggak belajar dari konten-konten itu, ya? Ya? Kamu tadi tangan gue gimana sih, Nek? Lo gini, gue buka kaca, udah nggak ngengkol lagi sekarang, udah nggak pakai engkol buka kaca tuh. Ayo, namanya juga gue anak angkot, saya buka kaca tuh masih begini. Ya? Lu belajar deh, coba dibiasain buka kaca tuh begini. Gue buka tuh kacanya gitu. Ih, mobil gue mah elektrik, gue buka kaca pakai tepuk tangan. Kebuka. Oh, bagus. Ya. Kebuka. Ya. Kaos gue keangkat. Makanya kalau di mobil lo tuh ada yang lucu, lo ketepuk tangan, kebuka semua jendela ya.
PAO. Bukan AC lu ya, AG, angin gelubuk. Puas. Ya nggak apa-apa. Enggak, gue maksud gue gini, susah sih ya. Negara kita tuh kan negara berkembang. Pemahaman-pemahaman seperti itu masih sangat rendah sekali gitu. Dalam artian gini deh, Bo. Gini ya, gue kan punya driver ya, bukannya sombong. Tapi kadang-kadang tuh dulu driver gue itu lebih memilih untuk parkir tidak di mallnya loh. Di mana? Nah, di Di lahan pinggir-pinggir parkir. jalan itu. Nah, kalian ini yang membuat parkir tak resmi itu menjamur. Lo tahu ya? Ya, yang sekarang nggak gitu, tapi dia tetap parkirnya di mall karena dia ogah panas-panasan. Ya. Dan Kenapa? Dan itu mobil-mobil mewah kan yang parkir di pinggir-pinggir itu. ya, Karena si driver-driver itu ngambil uang parkir. oh. Lo ngerti gak sih? Kan dia dikasih jatah tuh ya, dia dikasih jatah parkir misalnya berapa? 100.000, berapa ribu gitu ya. Kalau dia parkir di mall ya kan mahal ya, Bo, per jam. Oh, ngerti, paham. Ngerti. Kalau di luar itu kan cuma bayar sekali, misalnya berapa? 10.000, 15.000. Habis itu ugal-ugalan. Bosnya mah di dalam mall enak-enakan 6 jam, 7 jam, dingin-dinginan, ngopi, ketawa tiwi, belanja apa segala macem. Ya. Ya. Itu. Nah, and you know what? Usaha parkir, menyewakan lahan parkir untuk motor di area perkantoran dan mall itu, it's very lucrative, you know. Iya. Dan Karena- itu bekerja sama dengan preman setempat. Yes, karena ya, dan lu perhatiin gak sih, gue sih tepuk tangan buat yang punya ide itu dan buat operatornya, maksudnya the man who do that, yang ngatur bersap gitu, rapi banget, Bo. Kayak sasakan rambut di Dini Towo, Bo, rapi Didi banget, sasakannya tuh rapet gitu, berjejer kayak, kayaknya lu pakai sisir gitu dia nggak goyang. Iya. Ibaratnya kayak rambut-rambutnya para perenang indah ya. Gitu rapet, nggak ada angin yang bisa lewat. Sama Karena ya, satu lagi, Bo. Banyak loh. Orang-orang yang bekerja di gedung-gedung perkantoran, gedung tinggi, itu juga menggunakan lahan parkir seperti itu loh. Kenapa? Karena gini, kalau mereka berlangganan parkir di gedung itu sekitar 500 sampai 700.000, Dev. iya. Sementara kalau sama si yang pinggir-pinggir itu kayaknya 20.000 sebulan deh. 20.000 sebulan? Iya, pokoknya murah banget. Ya kan gaji mereka juga nggak seberapa, Dev. Memang. Kalau pakai BPJS lebih murah nggak sih? Nggak bisa dong, BPJS bukan. Gue bercandain lu, botak. 100.000 sebulannya tuh kata gadis biru. Halo? Sehari goceng tuh 10.000. 5.000. 5.000. Sabar. Karena ya Iwet ya, ada temennya Mbak Wati, manajer gue, tadinya punya kafe di satu daerah ya. Kafe kopi-kopi puyeng gitu. Nggak laku, Nek. Ya. Tapi area kafenya itu selalu diparkirin motor karena dekat sama mall. Ya. Terus lama-lama dia sebagai bisnismen sejati, yang parkir lebih banyak daripada pengunjung kafe gue nih gitu. Mendingan gue robohin kafenya, gue jadiin lahan parkir. Itu dah. Jadi lahan parkir, nyawa-nyawain parkiran motor, say. Lebih menghasilkan. Lebih menghasilkan. Nih kayaknya sekarang nih, bentar lagi ponakan gue SMA, gue mau asramain, rumah gue mau gue robohin, gue sama adik gue mau ngekos, nih rumah gue mau gue jadiin lahan parkir motor. Ya beda lagi dong, Bo. Ada gedung perkantoran kagak deket rumah lo. Ntar udah lo robohin kagak ada marketnya. Ya, udah gak punya rumah, gak dapet duit. Beb, gue kasih tahu sama lo, sekarang ya, parkiran motor, ojol, itu tidak hanya di perkantoran sahaja, tetapi di komplek-komplek perumahan pun
di tamannya, di depan pintu gerbangnya, pasti itu ojol-ojol pada berkerumun kayak maskara usia udah 6 bulan, Beb. Ya, sama mobil Grab, Gokar, sama taksi, pada berderet gitu. Gue gini, ini pada butuh lahan parkir nih. Gue Iya. pengen jadi bisnismen kan, Say. Iya. Bisa. Selama memang ada yang parkir ya. Oh, loh, memang terus gue tuh berkata dalam hati sambil gue nyetir dan gak ngerti mau maju mundur apa gimana gitu ya. Gue tuh sambil doa novena gue gini, aduh Tuhan, kayaknya gue usaha itu aja deh ya, nyawain lahan parkir karena Jakarta tuh butuh lahan parkir yang. Iya, setuju. Atau lu jadiin ini, Bo, tempat dagangan mangkal. Tuh katanya keluarga Atta Halilintar juga usahanya sewain tempat parkir motor. Ih, Atta gantian dong. Itu kan ide gue. Lu kan udah kaya. Gue kek. Sekarang udah enggak, karena udah kaya dulu. Terus dia nabung dari situ. Masa? Hmm. Yuk kita yuk. Kok ngajak-ngajak ya lu malu aja. Gue pengen. Yuk, urusan gue yang ini aja belum beres. Bikin urusan baru. Tunggu satu-satu kali kata Tuhan juga. Beresin dulu urusan lo, Beb. Iya benar. Lu perhatiin nggak ya? Siapa yang suka main ke Gandaria Mall? Nah. Gandaria Mall. Depan di seberang Gandaria Mall itu kan ada Indomaret atau apalah supermarket gitulah, convenience store. Tadinya convenience store-nya tuh lumayan sepi. Karena itu tuh tempatnya nggak enak banget. Lu mau parkir tuh itu area rame banget. Sekarang karena itu semua udah bersap pada parkir, Indomaretnya nyewain lahan parkirannya. Bu, Indomaretnya jadi rame banget nih. Am I boring you? Lu No. udah kemana-mana? Ih, astagfirullahaladzim, marah-marah aja. Bentar mau nanya. Itu tuh waktu yang dipakai sebagai penunjuk untuk berhenti puasa pas bulan Ramadan itu namanya Imlek ya? Imlek kalau lu Cina dong. Serius banget. Cuman ngetes aja kan lagi model sekarang mainan gitu. Imsak. Lu tau gak mainan itu? Gue terhibur sekali sama mainan itu tahu. Bener deh. Lu tahu gak sih? Nggak tahu. Masa lu nggak tahu? Yang contohnya misalnya gini ya, kalau lu suka sama orang ya, sampai abis-abisan semua lo korbanin sama dia, hati dan perasaan lo itu namanya lapar ya. Gadun. Bego ya emang dasar bener-bener tuh, astagfirullahaladzim. Apa sih maksudnya? Baper. Oh, coba lagi. Lagi ya. Dia nggak update ya. Kalau lu deket, lu kenal sama orang, terus lu dekat sama dia ya berintens gitu. Tiba-tiba dia hilang. Itu namanya kos ya. Bos. Gitu cara mainnya. Oh. Lu tuh main sama siapa sih yang? Ada di TikTok. Gue takut loh sama pergaulan lu belakangan. Kenapa sih? Itu lagi trending loh. Semua lagi main gitu. Oh gitu. Lu masih punya nih? Ada. Lagi dong? Ya. Ini kan buat siaran sore. Kita sekarang siarannya 2 kali loh. Ntar kalau semuanya dihabisin di pagi, sore nggak ada omongan. Ingat loh. Ini ibarat kata kita kayak penyiar infal nih pagi sore. Sayang. Iya bener ya. Dulu mah waktu masih muda ya. Wah, mau siaran pagi, siaran sore, malam gak ada siaran. Gue siaran semua. Sekarang pikir-pikir saya udah tua. Ya pikir-pikir saya. Nek, kalau cewek-cewek menter ibu kota yang doyan belanja Gucci, Coach, yang suka mondar-mandir, pakai barang-barang branded, rambut-rambut panjang, hidung-hidung mancung, bibir-bibir filler gitu, namanya aki-aki bukan sih? Nggak gitu Bambang mainnya. Ini cuma masalah percintaan, bukan plesetan semua hal di dunia.
Oh nggak gitu ya? Iya. Oh ini masalah percintaan aja. Nah, percintaan aja. Oh, Hmm. Gitu. nggak tahu ah. Kalau lo tuh keterlaluan suka sama orang sampai kadang-kadang nggak pakai logika tuh namanya kucing ya. Kebelet. Bucin bego. Goblok. Lu mah nggak seru main sama lu. Nggak paham-paham cara mainnya dah. Ajak lagi dong. Sekarang gantian dong yang nonton. Coba yang nonton. Coba yang nonton, jangan berketawa-tawa aja lo. Tuh, nih. Abis hujannya di luar. Itu tuh ada banyak banget air-air itu namanya kenangan ya? Genangan. Nah, gitu cara mainnya. Oh. Itu dari Diah AZ tuh. Tuh. Oh, tuh ada yang nyumbang. Abis hari Senin itu selesai ya? Selasa. Oh gitu. Gitu cara mainnya kan. Hubungan kan suka selesai gitu tiba-tiba kan, gitu kan. Itu Kak Iwet, benua paling dingin tuh antar kita bukan sih? Antartika dong, gitu. Oh, Itu. Nih agak advance nih. Gue khawatir lo nggak paham sih. Kalau mie pedes yang dari Korea itu namanya sayang ya. Nah, nggak tahu dia. Samyang. Muka lu kayaknya biasa aja dong, Say. Lu kayaknya ngeliat gue tuh enak banget deh. Kayak ngeliat orang nggak berpendidikan gitu kayaknya ya. Kak Iwet. Kalau tempat muda-mudi Jakarta pada memadu kasih, itu tuh namanya Hotel Koyo ya? Anjing Oyo di bawah-bawah sama dia. Gue kayaknya kepikirannya ke situ dulu ya, Yang. Gila, cabul banget loh. Abis itu yang muncul, Kenapa harus Oyo yang keluar? Lu kacau banget ya lo. Kak Iwet. Kalau steak kematangan itu namanya Wirdan ya? Well done dong. Bagus. Benar gitu. Benar. Nih. Oke. Kalau lauk makanan yang dari Sumatera Barat itu tuh yang dari Padang, suka ada di restoran Padang, menu utama namanya renggang ya. Rendang. Gitu. Om Iwet. Olahraga itu untuk membakar memori ya? Bukan dong, kalori. Kayak gitu. Itu, Bo, sama anak-anak TikTok itu dibikin konten. Oh. Itu bisa lo pakai buat ice breaking. Lo kan suka goda-godain om-om tuh kalau lagi nge-MC. Om Iwet. Kalau masak nasi kebanyakan air tuh bubar ya? Bubur. Bubur dong. Botak. Kalau colokan listrik itu namanya apa ya? Lost kontak. Bukan dong. Apa sih maksudnya ini? Ya itu kan sebenarnya stop kontak. Harusnya stop kontak, bukan lost kontak. Oh, jadi lost kontak. Oh. Iya, stop kontak gitu. Yang dicampur di gado-gado itu kangen ya? Kangkung. Lu jago loh, Say. Lu bisa jadi jamet loh, Say. Lu Anjir. Gue dikata jamet anjir.
Gue baca gue nggak ngerti. Tapi acting gue menawan kan. Bagus, bagus, bagus. Gitu cara mainnya. Kalau lagi ngeprint di kantor tuh pakai kertas apa namanya? HTS ya? ATS. HVS dong. KTS kan Kampung Tenda Semanggi. Tahu. Udah dua lo nunjukin kalau lo tua banget. Apa sih? Satu, lo buka jendela tadi begini. Orang mah begini. Satu, ya. Nggak ada anak muda tahu KTS lagi. Kampung Tenda Semanggi nggak ada yang tahu. ATS apa maksudnya kalau hubungan tuh apa? HTS, hubungan tanpa status. Oh, Yang suka gue jalanin, yang gue suka jalanin. Om Iwan. Iya, apa tuh. Pelukis itu seiman ya? Seniman. Iya, itu lucu. Pokoknya kata-kata terminologi yang suka lo pakai dalam hubungan kapal alias relationship, nah lo pakai dalam lawakan ini. Kalau buah yang mirip sama langsat itu duka ya? Duku dong. Kelakuan lu kayak langsat tapi padahal bukan. Lu apa ya? Bangsat anjir. Gue tuh bisanya kasar sama jorok, Bo. Iya, emang. Lu mah kalau masuk TV udah KPI, lu mah diberhentiin, dibredel acaranya, ya. Untung kita siarannya di TikTok. Iya, otak gue tuh kalau nggak kasar jorse, say. Gitu, jadi jangan tuh. Aduh, sampai nangis loh gue. Gila, ini udah merambahnya sampai ke iklan loh. Kalau air mineral yang le mineral itu kalau diteguk ada nangis-nangisnya ya. Manis. Jago loh, udah main ke iklan loh. Itu udah advance banget menurut gue. Udah capek. Lucu ya. Gue terhibur banget sama lawakan itu, Bo. Kalian tuh jago-jago banget sih. Ini teman-teman yang nonton, lu pada jago-jago banget sih. Ini sampai lebaran katanya nggak selesai loh. Lo kebayang nggak? Nanti pas mudik, udah lo mainan itu aja. Kan macet tuh, ya kan? Udah, lo mainan itu paling nanti yang nyetir mobil darah tinggi. Awalnya nyetirnya Jakarta pengen ke Jogja ya, saking keketawaannya tiba-tiba, kita nyampe Kopeng, say. Lu tau nggak Kopeng di mana? Salatiga atas, no. Lupa belok. Aduh Tuhan ya Allah. Capek ya? Tuh. Iya. Gue tuh mau bahas ini dari kemarin lupa deh. Kemarin kan ada yang nanya bahas Oscar dong gitu. Oh iya. Gue kemarin nonton Oscar di Disney Plus. Ya. Tahun ini katanya lebih pendek daripada tahun lalu, katanya Krista Becker. Gue nonton, memang lebih pendek ya. Ya. Terus karena Oppenheimer menang Oscar, lu udah nonton Oppenheimer belum di bioskop? Belum. Lu udah nonton? Gini. Gue karena tahu penasaran kan, ya kan? Penasaran kan? Gue karena waktu di bioskop belum nonton, Cillian dapat siapa Nolan itu dapat Best Director. Pokoknya dia menang 12 Oscar, dari 12 nominasi menang Oscar banyak banget, 7 apa 8 gitu. Christopher Nolan bukan sih? Christopher Nolan sutradaranya, Cillian Murphy. Kan penasaran kayak apa sih nih film gitu ya. Gue nonton nih streaming. Terus 3 jam 20 menit. Ya. Filmnya 3 jam 20 menit. Ya Allah. Ini sekarang gue mau tahu teman-teman 1,2 nih yang pada nonton siaran pagi udah pada nonton Oppenheimer? Udah tuh bilang katanya. Udah. Ada di Apple TV juga. Ya, Apple TV. Sorry nanya. Tatoan di punggung bagus pertanyaannya. Ini nontonnya legal apa ilegal nih? Hah?
Hah? Bajakan lagi apa gimana? Tempat nongkrong yang kayak diskotik, tempat nonton live music itu namanya apa ya, Kak? Cafe? Bukan? Hah? Tempat nongkrong anak-anak muda yang suka, yang kalau clubbing malam gitu, nongkrong clubbing gitu, Holy bergaul. Wing. Holy Wing. Holy Wing. Ilegal. Bercandaan gue tuh kalau nggak kayak gitu, bukan cinta-cinta, say. Asusila gitu kalau lu tuh ya. Iya. Udah pakai Lanjut, Oppenheimer. Panjang banget lo mau cerita Oppenheimer. Gue mau nanya sama yang udah nonton, lu pada ngerti apa enggak? Oh, oke. Pada ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Gue tanya. Lu aja dulu cerita, coba. Nah, tunggu, gue pengen tahu dulu nih, yang pada nonton siaran pagi kita pada ngerti apa enggak? Nih, dugaan gue lo nggak ngerti. Lo mau nyari temen nih. Lu meremehkan. Ngerti? Lu semua ngerti? Lu nyari temen pasti lu. Lu pasti nyari temen. Karena lu kagak ngatri. Soalnya gue nggak ngerti. Kak, terlalu tinggi tuh film buat kita. Itu mah kelasnya Siska Becker yang nonton. Gue nggak ngerti Ya. loh, Web. Iya, insan-insan penikmat film. Sebenarnya gue tuh udah rasa ya dari 15 menit awal ini film main, gue udah rasa nih itu tuh kayak terlibat di dalam hubungan yang ada red flagnya, lo tau nggak? Iya. Kayaknya begitu pacaran gue langsung ditonjok sama pacar gue, kayaknya wah ini kayaknya gue akan korban KDRT nih kalau gue lanjutin. Iya, Tapi iya. gue gengsi, ngerti nggak lo? Iya, ngerti. Gengsi, gue Iya. gengsi. Masa sih ini dapat Oscar? Masa sih semua orang ngerti? Gue nggak ngerti. Iya, Gue iya. pantengin gitu. Gue harus ngerti. Iya. Cuy, 3 jam loh, gue sampai keringetan loh, Iwet. Gue sampai keringetan, semua snacks gue tuh udah habis. Gue nggak ngerti loh, Iwet. Jadi kalau gue tanya ini film tentang apa lo nggak ngerti? Bom aja. Perang. Belum nyampe perang juga sih, Beb. Jadi apa? Kok udah bom? Gimana sih? Pokoknya si Christopher Nolan itu, si Cillian itu nyiptain bom. Heeh. Bomnya namanya Oppenheimer. Oh, ini Oppenheimer yang itu. Ya elah. Oh, bentar. Kan kemarin waktu Oppenheimer itu Lu pikir Oppenheimer tayang. yang mana? Oppenheimer penyanyi rap tahun 90-an yang diduga lip sync itu. Itu siapa sih, Bo? MC Heimer. Balik ya kepada Oppenheimer ya. Gue ingat, cuekin aja. Kadang-kadang lo harus gitu guys. Kalau ada hal-hal yang nggak penting itu lo cuekin aja. Lo jalan terus ya. Kembali kepada Oppenheimer. Ada satu film kartun. Oh, Barbie. Bo, Oppenheimer sama Barbie tuh beda loh, Say. Gini. Satu anak bengkel, satu anak salon, Say. Sebentar. Jadi gini, waktu Oppenheimer itu tayang, Barbie kan juga tayang. Ya. Barbie Lalu tayang. kemudian itu menjadi pembahasan di sosial media. Nah, yang kalau gue nggak salah Oppenheimer tuh ada hubungannya sama Jerman-Jermanan, Nazi-Nazian atau apa gitu. Iya. Bener kan? Nah, yang bikin Barbie itu adalah seorang perempuan yang apalah pokoknya ada hubungannya sama si Oppenheimer. Greta Gerwig nggak ada hubungannya, yang cuma Enggak. mereka Bukan. tuh perang sengaja diriliskan pada tanggal yang sama karena ngerti gue iya jadi memang sengaja di clashin gitu loh, Barbie Heimer sengaja dirilisin pada tanggal yang sama supaya pengen lihat gitu penonton milih yang mana gitu. Bukan. Jadi si Greta siapalah yang bikin Barbie itu tuh kalau nggak salah cucunya siapa di tokoh di Oppenheimer gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Oh. Mereka jadi nyambung gitu. Oh. Ada sempat konspirasinya yang dibahas gitu. Now I remember Oppenheimer tuh yang mana. Jadi inti dari pertanyaan gue belum lo terjawab. Lu jangan kayak presenter-presenter zaman sekarang dong. Ditanya apa, jawabnya apa. Lu udah Sorry. nonton belum? Bukan presenter zaman sekarang. Hah? Bukan presenter zaman sekarang yang kalau ditanya apa jawabnya apa. Bintang tamu. Bukan. Politikus.
Jabat pemerintah. Lu jangan kayak pejabat-pejabat pemerintah dong. Ditanya apa, jawabnya apa. Balik lagi. Kalau lu tanya gue udah nonton apa belum? Belum. Yeah. Ya gue lebih milih nonton Barbie lah, gila kali lo. Salon ya, Shay. Ya, lo pikir pakai akal sehat lo dong. Boti. Itu ya, si Patricia ya tadi malam, Pat Go tadi malam dia live, Bo. Tadi malam dia live. Lo tahu apa? Dia ngumpulin homo-homo se-Indonesia, Bo. Orang gila. Gue sempet nonton tuh, dan dia juga judulnya Patricia siaran. Gue seneng deh kita mempopulerkan kata live streaming di di TikTok itu sebagai siaran. I Iya. love it. Iya, lu tahu isi acaranya apa? Yang topita mana, sini naik. Jadi ibarat kata nih, kan lu sebelah kiri nih ya, Patricia Go. Nah sebelah kanannya nih, entah dia lagi mau cari Boti, mau cari Botita, Topita, naik. Kenalan semua. Gue mau DM sama Pat gini. Pat, yang lu sebut sebagai Topita itu hayalan. Itu tuh kayak Oppenheimer. Hayal. Karena mereka semua sesungguhnya adalah botak. Aduh capek. Terus bego banget deh. Bego kan ada satu yang naik ya, Bo ya. Begitu naik tuh sambil tiduran gitu live-nya yang tamunya itu yang orang yang dia naikin. Gue tahu pasti gayanya tuh standar homipet kalau lagi siaran. Gimana tuh? Gini tangan. Iya. Terus si Pet bangke banget, dia kata gini, sok dilaki-lakiin gayanya. Kenapa begini? Kenapa? Supaya bicepnya kelihatan, dadanya ketarik. Oh gitu, jadi kayaknya busung gitu. Wow. Oh, baik. Ambul cat, pamer bulu cat. Ambul cat. Jadi gue jadi nggak sih ngomongin Oppenheimer? Silakan. Oppenheimer, saya menyimak. Gue tuh penasaran aja itu film itu ngomongin apa. Udah itu aja. Coba tolong dong teman-teman. Gak usah katanya. Karena selesai nonton itu gue tuh gini. Gue tuh I spend 3 hours of my night watching this and I still don't get it. I don't like it. Apa Oppenheimer? Mengenai apa? Kalau gue nggak salah, itu tentang orang yang menemukan bom atom atau apa gitu, bukan sih? Oh. Iya bukan sih? Bom atom. Iya, sejarah bom. Oh, yang buat bom atom Hiroshima Nagasaki. Itu dah. Lah, dipakai Jepang dong. Kok Jepang? Iya. Itu biopik. Biopik ya? Iya. Lu lagi nggak konsen kali, Beb, hari itu. Enggak, gue nonton. Itu jangan-jangan pas hari di mana si anak motor ngeghosting lu, jadi lu nggak konsen. Oh ya udah, jadi karena gue nonton Oscar-nya, Gue seneng deh, bisa nge-kick dia nggak punya jawabannya loh. Among all of topics yang dia punya jawabannya, dia bisa nanggepin. Yang ini dia cuman botak. Enggak, maksudnya gue gini, gue suka dengan Christopher Nolan. Kan pada saat mereka, bukan Christopher Nolan, siapa perempuan itu, pada saat dia menerima Best Picture Award, Best Picture acceptance speech-nya itu dia bilang gini, I believe we are all at war in our life. Iya kan, jadi maksudnya gue message-nya tuh berarti mengenai perang ya gitu, apapun jenis perang dalam kehidupan loh gitu ya. Nih. Kita tuh lagi berperang dan bahwasannya perang itu apapun alasannya, not good. Ruth Melda bantu kita, pinter nih Ruth Melda. Jadi penemu rumus atom itu kan Albert Einstein.
Nah, pembuat bom atomnya adalah si Oppenheimer. Jadi dia menurunkan rumus itu jadi bom atom itu. Oh, dan dia menyesal atas penemuan bom atomnya. Nah, Oh. karena itu digunakan untuk kebatilan. Kebatilan muncul. Soalnya ada satu scene kan di mana si Oppenheimer itu nanya ke Einstein gitu, Ya. rumus ini, terus si Einsteinnya bilang, "Nih bawa," gitu. "This Iya. is yours. It's Iya. not going to be mine." Iya. Iya, ya. Jadi istilahnya si Einstein bilang, gue tuh hanya nyiptain a part of it, bahwasannya lu menggunakan ilmu gue untuk bikin bom, it's yours, bukan Iya. gue. Iya. Oke, Iya. got it. Got it. Gitu. Lo jadi tertarik nih nonton lagi nggak? Enggak. Karena lo bukan keledai ya, yang jatuh ke lubang yang sama. Nggak ya? Ini apa sih, kita masih pelesetan maksudnya? Enggak. Ya kan maksud gue kan lo udah tahu bahwa lo kesiksa nonton itu, lo keringetan, lo nggak paham. Iya dong, bukan. Gue pikir lu masih pelesetan, cuy. Hamdalah ya, hari ini 1000 lagi udah yang nonton kita. We are back, my baby. We are back. Our charm is back. Aduh, udah jam 8.01, berarti saatnya kita untuk mengucapkan, Om Iwet, celana yang dipakai oleh cowok-cowok, cewek-cewek pada tahun 80-an yang gede di bawah itu, namanya Goodbye bukan sih? Bagus. Baggy ya maksud lo ya? Cut Bray! Oh iya. Habis lo bilang 80-an. Cut Bray kan tahun 60-an, 70-an. Ih, yang nonton aja gedit, lu nggak gedit. Capek gue. Udah deh pamit, ntar sore ketemu lagi. Simpen-simpen tenaga ya. Ember, ketemu ntar sore jam 3 ya cuy. Dah.